Itu sebenarnya alasan secara linguistik, alasan secara bahasa. Kita perlu tahu bagaimana cerita GPH kemudian berubah menjadi GPH. Jadi awal tahun 42 disponsori oleh SP Tolo yang saya jelaskan minggu lalu, sampai dengan persiapan sidang sinode pertama itu, seluruh konsep pemikiran atau seluruh persiapan memang diarahkan untuk pendirian Gereja Protestan Halmahera GPH. Tapi dalam sidang pertama itu di tanggal 5 Juni 49, sebelum masuk kepada pernyataan resmi berdirinya gereja di Halmahera itu, terjadi perdebatan yang Anda baca dalam buku ini. Perdebatan tentang nama, yang dalam percakapan itu kemudian diusulkan oleh Pak Tiapon, ya, utusan dari Loloda itu, EP Pak Tiapon. Nah, ini guru orang Ambon yang melayani di wilayah Loloda, yang mengusulkan agar gereja di Halmahera itu bernama Gereja Masehi Injili di Halmahera, bukan Gereja Protestan Halmahera. Nah, kira-kira Anda tahu landasan pikir, alasan dari Pak Tiapon, bahkan pertemuan pada waktu itu untuk menerima usulan nama dari Gereja Protestan Halmahera menjadi Gereja Masehi Injili di Halmahera. Apakah Anda pernah menemukan landasan bijak dari Pak Tiapon sendiri, bahkan pertemuan pada waktu itu? Kenapa bisa menjadi Gereja Masehi Injili di Halmahera? Padahal sudah 7 tahun itu orang semua mempersiapkan diri untuk mendirikan Gereja Protestan Halmahera. Ada yang tahu? Itu sebenarnya alasan secara linguistik, alasan secara bahasa. Orang Halbar mana? Orang Halbar tidak masalah, ya, kalau hal itu. Makanya mereka menyebutkan gereja itu Gereja Protestan Halmahera, disingkat GPH. Tapi bagi orang Halmahera Utara itu H itu mau mati. Kata yang tidak bagus, ya. Itu kata yang, istilah yang sangat kurang ajar itu. GPH. So GPH H. Ya, jadi itu alasannya. Kenapa kita tidak menggunakan akronim GPH, tapi menggunakan akronim GEMI? Karena GEMI itu lebih terdengar indah dan bagus secara linguistik dalam suku Halmahera ketimbang GPH. Kurang ajar sekali. Nah, karena itu perdebatan memang terjadi pada waktu itu. Ya, orang Halbar tentu mempertahankan kata itu, akronim itu. Karena sejak awal mereka minta izin di Jepang, di Ternate itu juga minta izin dengan nama itu. 7 tahun dipakai untuk mempersiapkan Gereja Halmahera dengan nama itu.
Nah, karena itu perdebatannya sangat alot ya, dalam catatan sejarah dibilang begitu. Tapi setelah voting, hitung suara, ya akronim itu kemudian ditinggal, tidak disepakati. Karena alasan linguistik tadi. Lalu disepakati bahwa nama GPH itu adalah nama potong pusat. Sedangkan nama Gemi adalah nama baptis. Nah, kebetulan itu kan juga menjadi tradisi kita. Orang lahir saat potong pusat dong kasih nama. Entah dong PT penama kah, nenek penama kah. Tapi saat baptis nama yang lain juga, nama yang lengkap ya. Nah, jadi gereja Protestan Halmahera itu disebut sebagai nama potong pusat. Lalu nama Gini itu disebut sebagai nama baptis. Jadi sebenarnya GPH itu tidak dibubarkan. GPH itu include di dalam Gini. Tidak ada pembubaran gereja Protestan Halmahera. Dia masuk di dalam gereja Masehi Injil di Halmahera. Jadi karena dia ada di dalam gereja Masehi Injil di Halmahera itu, seringkali dia muncul-muncul juga ketika Gemi ini bergejolak. Kemarin di tahun 2013, ketika Gemi menghadapi badai itu, GPH juga berdiri di Halmahera Barat, di Porniti ya. Kantornya ada, pengurus sinodenya ada, bahkan peletakan batu pertama pembangunan kantor sinode di Tosoa itu saya yang khotbah waktu itu 31 Oktober 2014. Entah sekarang bangunan itu dijadikan apa, tapi bangunan itu memang dibiayai oleh pemerintah Halmahera Barat pada waktu itu. Sesudah sidang sinode ibu 2007 itu juga ada isu pendirian GPH lagi. Jadi karena GPH itu ada di dalam Gemi, ketika Gemi ini mengalami goncang ganjing, badai, gelombang dan seterusnya, itu orang seperti mau menyatakan diri. Mungkin ada yang meraju, ada yang apa gitu ya. Lalu kembali mengangkat isu gereja Protestan Halmahera. Dan itu utamanya mendapat dukungan dari jemaat-jemaat yang ada di bagian barat Halmahera. Karena memang sejarahnya begitu, ya, dimulai dari bagian barat. Ya, jadi mengenai nama itu sangat sensitif bagi gereja kita ini. Nama ya. Sekarang kan lagi problem gini. Gereja Masehi Injil di Halmahera berhadapan dengan gereja Masehi Injil di Halmahera. Sensitif sekali itu. Apalagi memang sengaja ditulis gereja. Gereja itu dapat kata dari mana sebenarnya? Kalau kata Portugisnya igreja atau igreja. Kalau gereja itu Anda cari di kamus apapun di kolong langit ini, dan gereja itu macam apa? Nah, tetapi itu dalam kondisi terdesak nama itu, kata itu dipakai. Dan itu menjadi problem sampai hari ini. Dua kubu ini menyebut diri sebagai Gemi, akronimnya. Tapi kata kalimat lengkapnya beda. Jadi gereja kita ini sensitif dalam nama. Sejak awal berdiri sudah begitu. Ya, awal berdiri itu menjadi persoalan secara linguistik.
GPH. Sekarang juga linguistik. Gereja itu apa sih? Kan persoalan bahasa itu ya, persoalan linguistik itu. Ya, jadi ini sebuah problem. Makanya hati-hati dengan nama. Kalau Chuang Sheng Song dalam bukunya itu sebutkan nama-nama kami itu sangat memperhatikan nama. Nama itu punya makna. Nama itu punya arti. Makanya dia mengusulkan biarlah setiap orang mempunyai nama dari daerahnya sendiri. Orang Halmahera sebaiknya bernama Halmahera. Jangan pakai nama Inggris, Prancis, ya. Apalagi itu Belanda. Yang paling sering orang Kristen itu nama Yahudi, nama Alkitab, ya. Bahkan nama-nama gereja juga tidak pernah nama Halmahera. Ambil dari Alkitab semua. Nah, padahal gereja kita ini sensitif dengan nama. Nama itu menjadi sebuah identitas gereja kita. Maka biarlah generasi Anda ini mendorong jemaat untuk mengubah nama jemaatnya masing-masing. Kalau jadi pendeta, doronglah merubah nama jemaat. Peniel menjadi apa? Yerusalem, ya. Rehoboth, Immanuel, gantilah dengan nama-nama Halmahera. Di rapat CD ya. Jadi Anda gali secara teologis, lalu memberi makna kepada nama Halmahera itu. Baru kemudian secara persekutuan jemaat, rubah tuh nama itu. Tidak di Halmahera pakai nama Palestina. Ini kan bagian dari sebuah penghayatan eklesiologi. Terlihat kecil tapi mengandung problem eklesiologi yang luar biasa. Kita tidak menjadi diri kita. Kita mau menjadi diri orang lain. Tidak begitu maksudnya. Besok-besok kalau Anda menikah, nama anak-anakmu itu berilah nama Halmahera. Bertobatlah menggunakan nama bangsa lain. Ya? Pakai nama Halmahera. Dan biasa nama Halmahera itu diakhiri dengan vokal. Vokal. A, I, E, O, U itu. Orang Halmahera PFAM itu coba Anda lihat. Berakhir dengan vokal. Beda dengan orang luar Halmahera, akhir dengan konsonan. Opis naleng. Naleng itu konsonan kan? Itu dapat tahu langsung ini orang Halmahera. Iya, konsonan. Siapa yang bernama Halmahera di sini? Coba saya lihat. Nah ini. Baho itu orang Halmahera. Batolo itu orang Halmahera. Nagara, Lahopang apalagi ya? G itu kan konsonan. Toori, ya? Mardesa, Cangau, Bangkulu itu U kan di belakang. Pulau, Unya, Mamala, Kitong itu orang apa? Ini percampuran juga ini ya. Kalau orang Halmahera selalu vokal, huruf vokal. Oke. Jadi gereja kita gereja yang sensitif dengan nama. Maka bisa itu mendukung perjalanan gereja, tetapi juga menjadi problem bagi gereja itu sendiri dengan soal nama.